Pulanglah Hamzah, pulang dia masih dongkol sebenarnya. Nah, sampai rumah dia mikir, kenapa aku bilang tadi aku udah masuk Islam ya, padahal aku belum masuk Islam. Halo semuanya guys, selamat datang kembali di channel Tengku Armah. Di tengah gempuran, cacian, dan siksaan yang dikirimkan oleh orang-orang Quraisy terhadap orang muslimin, semua orang yang mengikuti Nabi Muhammad, orang-orang yang lemah, mereka hina, mereka siksa, mereka bunuh. Gempuran siksaan yang dihadapi oleh orang-orang muslimin ini, ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak meninggalkan umatnya sendirian. Justru Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan pertolongan dari bencana itu sendiri. Jadi memang logika Allah itu nggak masuk kalau kita pikir-pikir bagi kita sendiri ya. Gimana mungkin Allah kirim pertolongan dari musuh itu tadi? Maksudnya gimana? Nah, gua akan ceritakan bagaimana masuknya Hamzah dan Umar bin Khattab ke agama Islam, yang mana notabene mereka berdua ini adalah petinggi-petinggi Quraisy, orang yang disegani Quraisy, dan bahkan salah satunya aja Umar ini orang yang paling benci terhadap Islam dulunya ya. Sebelum beliau masuk Islam, kaum muslimin sangat merasakan kebencian beliau terhadap Islam. Jadi Umar juga ikut membantu penyiksaan terhadap kaum muslimin. Tapi itu sebelum beliau masuk Islam. Nah, gimana masuk Islamnya mereka berdua ini gue akan ceritakan di video ini. Tapi sebelumnya silahkan like video ini, share video ini, dan subscribe jangan lupa ya. Oke, langsung saja kita ke inti cerita hari ini. So, hayya nabda'ul qissah. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru alaina ma da'a lillahi da'. Masuk Islamnya Hamzah bin Abdul Muttalib ini adalah kisah yang sangat luar biasa ya. Dimana kisah ini bermula tatkala Nabi Muhammad SAW dihina di kota Mekah. Bahkan ada yang bilang kejadian ini di dekat Bukit Sofa ya. Nabi Muhammad SAW saat itu sedang berada di satu tempat di dekat Bukit Sofa. Tiba-tiba Abu Jahal lewat. Abu Jahal lewat dan dia maki-maki Nabi dengan hinaan yang luar biasa. Nah, bahkan caciannya ini orang-orang Quraisy mendengar. Mereka pun tahu kalau cacian Abu Jahal ini udah kebangetan banget gitu loh. Sampai ada satu budaknya Abdullah bin Jud'an. Abdullah bin Jud'an ini memang dia nggak Islam, tapi dia nggak benci sama Nabi. Makanya budaknya tahu, oh majikan saya ini nggak benci sama Nabi. Walaupun dia nggak ikut agamanya Muhammad, tapi dia nggak benci sama Muhammad. Saat dia lihat Nabi Muhammad dihina, dicaci habis-habisan, bahkan ada riwayat mengatakan kalau Nabi dipukul ya, dipukul secara fisik. Tapi gue lebih meyakini kalau Nabi itu dihina habis-habisan gitu kan. Orang-orang Quraisy nggak ada yang berani belain Nabi Muhammad. Tapi si budak wanita ini teriak, wahai Quraisy, kalian diam aja. Orang Quraisy diam aja, nggak ada yang berani lawan Abu Jahal gitu kan. Oh oke, akhirnya dia jalan dan tiba-tiba hari itu dia jumpa sama Hamzah, pamannya Nabi. Nah, Hamzah ini baru pulang dari berburu, dari hutan. Nah, biasa kalau Hamzah itu berburu, dia bawa panah kayu, kemudian bawa hasil buruannya. Biasanya dia memburu singa. Saat itu dia bawa buruannya baru pulang memburu kan. Tiba-tiba budak ini teriak, ya Abu Umar, wahai Abu Umar, ini Hamzah, ponakanmu baru saja dihina oleh Abu Jahal dengan hinaan yang sangat luar biasa gitu. Nabi yang saat itu dihina ya diam aja, ditinggalin sama Nabi gitu kan. Nah, tapi saat mendengar hal itu timbul rasa fanatik kesukuan. Nabi Muhammad SAW adalah keponakan Hamzah. Kemudian dia dari suku Bani Hashim. Ini fanatik kesukuan nih kan. Sedangkan si Abu Jahal dari mana? Ya, dia adalah dari Al-Makhzum ya, Al-Makhzumi. Datang Hamzah, langsung dia setelah mendengar ucapan budak perempuan ini tadi, dia nggak respon, dia langsung pergi nyamperin tempat tongkrongannya Abu Jahal. Abu Jahal ini kan omong orang pimpinan kota Mekah kan, petinggi lah. Nah, duduk biasa nongkrong-nongkrongnya di dekat Ka'bah gitu kan. Lagi nongkrong-nongkrong di situ ada banyak suku-sukunya, kaumnya gitu kan. Orang-orang Makhzum lah, Bani Makhzum. Datang Hamzah. Hamzah langsung turun, dibawanya panahnya, dia masih tenteng panahnya tadi. Dalam kondisi marah nih, dia dengar kalau keponakannya dihina habis-habisan, langsung dia maki-maki Abu Jahal. Dia bilang, hei hina dina, apa kau bilang sama Muhammad? Kenapa kau hina keponakanku? Dia bilang, Muhammad adalah pembohong, kata dia. Langsung dipukul sama Hamzah, pakai panah kayunya nih tadi, muka Abu Jahal, kepalanya, deng,
berdarah dan berbekas gitu kan, bekas pukulannya ini. Langsung kata Hamzah, apakah kau hina keponakanku sedangkan aku berada di dalam agamanya dan aku mengatakan apa yang dikatakan oleh Muhammad, kata Hamzah. Ini spontan nih karena dia lagi marah gitu, walaupun sebenarnya posisinya Hamzah ini belum masuk Islam. Tapi dia lakuin itu karena spontan, dia marah ngelihat ponakannya dihina, dicaci maki, terus spontan aja gitu. Oke, kalau berani ayo balas, kata Abu Jahal. Berani nggak? Balas. Terus komplotannya Abu Jahal, kaum-kaumnya itu sebenarnya pengen nyerang Hamzah ya. Cuman ditahan sama Abu Jahal. Da'u Aba Umaroh, biarin Abu Umaroh ini, biar. Sungguhnya aku telah mencela keponakannya dengan celaan yang luar biasa. Jadi dia pun, si Abu Jahal ini ngerasa gitu, dia sadar diri gitu, ya udahlah, biarinlah Abu Umaroh. Nah, pulanglah Hamzah. Pulang dia masih dongkol sebenarnya. Nah, sampai rumah dia mikir, kenapa aku bilang tadi aku udah masuk Islam ya? Padahal aku belum masuk Islam. Kata Hamzah dalam hati dia kan, waduh, gimana ini? Aku belum masuk Islam, tapi kenapa aku bilang gitu tadi? Ini spontan, kata Hamzah. Sedangkan ini prinsip ya, prinsip laki-laki dan orang Arab gitu. Dia udah sampein di depan orang-orang Quraisy. Dia udah sampein, ini loh, gue udah masuk Islam, apa lo mau nantang gue lo semua? Kok tiba-tiba besok dia datang sampein lagi, kemarin gue hanya keceplosan. Itu malu banget. Makanya saking bingungnya Hamzah, dia sampai berdoa sama Allah, ya Allah, intinya berikan petunjuk dan gimana urusanku sama Quraisy ini. Kalau memang agama Muhammad itu benar, ya beri petunjuk, kata Hamzah. Dia berdoa gitu, karena kalau seandainya pun dia mau balik ke Quraisy lagi nggak mungkin ya, dia nggak mungkin jilat ludahnya kan Hamzah. Akhirnya besok paginya dia tenang hatinya dan dia mendatangi Nabi Muhammad SAW. Kemudian dia menyatakan Islam sampai jumpa sama Nabi dan dia bersyahadat di depan Nabi Muhammad SAW. كحمية فالآن أنصرك أشهد أن لا إله إلا الله. Dengan masuknya Hamzah, Masya Allah, orang muslimin bertambah kuat. Jadi mulai sebagian orang-orang Islam itu berani menunjukkan keislaman mereka ya. Sebagiannya yang tadi sebagian nggak berani, masih sembunyi-sembunyi, nggak mau nunjukin kalau dia Islam, mulai mereka berani masuk Islam, menunjukkan keislaman mereka gitu kan. Ditambah Hamzah ini kan memang kuat ya, termasuk orang yang kuat di Mekah. Kalau dia perang gitu ya, dia pegang 2 pedang nih. Kalau yang lain kan 1 tameng, 1 pedangan. Kalau Hamzah dua-duanya pedang, saking luar biasanya. Jadi ada 2 orang yang kuat di Mekah itu, yang jago berburu dan kuat, Hamzah sama Umar. Nah, setelah masuk Islam, Hamzah ini selalu bawa kudanya terus mengawasi orang kaum muslimin untuk masuk ke Darul Arqam ya. Gue udah ceritain di video sebelumnya, markas Nabi untuk ngajarin para sahabat tilawah setiap hari itu di Darul Arqam kan. Nah, setelah masuk Islamnya Hamzah, mulai Hamzah jagain orang-orang Islam, sahabat pada masuk. Mulai bertambah kuat kaum muslimin. Dan Allah perkuat lagi dan masuknya 1 orang lagi nih, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Gimana kisah Umar bin Khattab masuk Islam? Ini juga termasuk kisah yang luar biasa masuk Islamnya Umar ini. Kok bisa selevel Umar masuk ke dalam Islam? Umar ini sebelum dia masuk Islam, dia ini sahabatan sama Abu Jahal. Nama mereka aja sama gitu, sama-sama Umar bin Khattab. Kalau Abu Jahal, Umar bin Amr bin Hisam ya. Julukannya Abul Hakam. Intinya Umar bin Amr, Abu Jahalnya. Bahkan doa Nabi Muhammad SAW, Nabi selalu minta pada Allah, ya Allah, perkuatlah Islam dengan salah satu Umaroin, salah satu 2 Umar ini, entahkah Umar bin Khattab atau Umar bin Amr. Dan ada hadis yang lain, Nabi mendoakan secara khusus, ya Allah, perkuatlah dengan Umar bin Khattab aja, karena memang nih Abu Jahal mungkin saking brengseknya kali ya, saking udah ini nggak bisa kayaknya, ini udah Umar bin Khattab aja. Nabi ada hadis yang menyebutkan khosoh gitu, secara khusus kepada Umar bin Khattab, doa Nabi Muhammad SAW. Nah, Umar ini ikut membantu sahabatnya Abu Jahal menyiksa orang-orang Islam. Selama periode di Mekah ini, orang Islam kan banyak yang dibunuh, sahabat dipukulin, disiksa, dibunuh, termasuk Yasir. Gue udah ceritain kan, Yasir dan istrinya Sumayyah ini budaknya si Abu Jahal. Nah, dibunuh dua-duanya ini sama Abu Jahal, termasuk Umar juga ikut bantuin. Nah, termasuk kesulitan orang-orang para sahabat di kota Mekah itu, mereka
mau beribadah di Mekah nggak bisa, kemudian mau keluar dari kota Mekah juga nggak boleh. Nah, momen ini adalah terjadi ketika para sahabat pengen hijrah ke Habasyah. Udah ceritain juga video sebelumnya, sahabat itu hijrah ke Habasyah. Nabi suruh, lau kharajtum ila ardil Habasyah, kalau seandainya kalian pengen hijrah, hijrahlah ke Ethiopia, kata Nabi Muhammad SAW. Momen tatkala pengen hijrah ke Habasyah, ada Ummu Abdillah. Ummu Abdillah ini juga masih satu suku sama Umar bin Khattab. Posisinya Umar bin Khattab ini lagi berjaga-jaga nih di dekat pintu Mekah. Kanan kirinya juga gunung kan Mekahnya. Dia lagi standby nih. Tiba-tiba pada hari itu, sahabat nih sebagian sudah keluar, sudah berhasil ke kapal yang hendak pengen berangkat ke Habasyah. Cuman waktu itu ketinggalan Ummu Abdillah ini. Kok bisa ketinggalan? Ummu Abdillah ini kan dia naik gunung, lewatin gunung gitu. Lewatin gunung terus turun. Pas di bawah Umar bin Khattab lihat, "Hei Ummu Abdillah, ngapain naik gunung?" Bahkan gendong Abdillah gitu kan, gendong anaknya. "Ngapain naik gunung, turun gunung?" Kata sahabiah ini gara-gara kalian. Gara-gara kalian ini semua ini. Kami beribadah di Mekah, kalian siksa. Mau keluar pun nggak boleh, kami mau cabut, mau hijrah, kalian jaga. Ya kami naik gunung lah, aku naik gunung lah. Kalau ketangkap nanti gimana? Dan mendengar ucapan ini Umar tertegun kan. Ya Allah, segitunya ya. Segitunya kalian mau hijrah ini, mempertahankan agama ini. Sampai harus keluar kah? Sampai harus hijrah kah? Kata Umar kan. Bahkan sampai demi mau hijrah aja berhasil keluar, effortnya sampai segininya, kata Umar. Dan Umar mendoakan gitu, semoga Allah melindungi kalian, semoga Allah bersama kalian di perjalanan. Mulai keluar rasa iba Umar gitu kan. Nah, akhirnya berangkatlah para sahabat hijrah kan. Nah, setelah hari itu, cuman memang Umar ini orang yang berprinsip. Umar bin Khattab ini sama kayak temennya, sama si Abu Jahal, sama-sama orang yang berprinsip. Kalau dia sudah pegang satu prinsip, dia bakal bela mati-matian. Umar nih, sama Abu Jahal juga, dia akan bela prinsipnya mati-matian. Prinsip mereka sebelumnya adalah ya mempertahankan adat kan, adat nenek moyang. Mereka pertahankan, oh ini kami sembah ini udah dari dulu. Prinsipnya dipegang kokoh. Tapi Allah berkata lain, Allah ingin Umar untuk masuk Islam. Dengan berbagai cara tadi, dia menyaksikan siksaan kaum muslimin segitu pedihnya, tapi kaum muslimin tetap bertahan kokoh atas imannya gitu kan. Dan saking teguhnya iman orang-orang Islam, waktu dia lihat sampai menggoyahkan prinsipnya ini. Agama apa ini? Kok kalian sampai segitunya gitu kan? Sampai ya dia orang berprinsip, dia tahu prinsip itu kan, pentingnya prinsip kan. Kalian juga prinsip kalian kuat kali apa ini, katanya gitu. Sampai dia ditanya-tanya dalam diri Umar, agama apa ini? Nah, disebutkan juga salah satu sebabnya di riwayat yang lain, walaupun sebagian ulama menyebutkan riwayat ini doif, tapi ini masyhur banget gitu kan, dimana Umar tatkala itu pulang ke rumah. Saat dia pulang di rumah, ke rumah adiknya ini bersama suaminya sedang belajar Al-Quran. Yang mengajarkan adalah Khabbab bin Arad. Saat sampai depan rumah, Umar kan orangnya tinggi besar gitu kan, tinggi. Umar tuh tinggi besar, kalau naik kuda kakinya itu sampai ke bawah tanah gitu. Nah, hentakan kakinya itu kedengeran gitu, tuk tuk tuk. Khabbab itu langsung sembunyi ke kamar ke belakang. Kemudian adiknya Umar, Fatimah, itu juga menyembunyikan lembaran Al-Quran, walaupun satu lembar ya. Satu lembar itu surat Toha yang dituliskan dalam itu, namanya Sofahah ya, Sohifah. Nah, Sohifah itu disembunyikan sama adiknya. Cuman Umar sudah mendengarkan suara bisik-bisik. Kemudian Umar masuk ke dalam. "Hei, suara bisik-bisik apa ini? Apa yang kalian ucapkan tadi?" "Nggak ada, kami hanya ngobrol-ngobrol aja," kata adiknya kan. Terus Umar tahu, itu apa itu? Kelihatan sama Umar kan, Sohifah tadi, lembaran kertas tadi. Apa ini? Diambil sama Umar, mau Umar baca. Cuman kata Fatimah, "Enggak, kau najis, mandi dulu." "Apa?" nggak boleh baca, kau najis, mandi dulu." Mau diambil sama Umar, cuman mau ditangkap sama adiknya kan, sampai adiknya kepental, kemudian dimarahin, dan Umar sampai menampar adiknya gitu. Terus suaminya, iparnya Umar ini, suami adiknya, mau bela tapi nggak bisa, nggak kuat gitu. Wah, takut dia kan sama Umar, tapi adik perempuannya tetap berani gitu, dia ngelawan sama abangnya. Nah, di proses melawan ini pun Umar kaget gitu kan, kok bisa adikku seberani ini gitu ngelawan, seteguh ini kau mempertahankan agama ini agama apa ini, kata Umar. Akhirnya dibaca juga, sempat dibaca sama Umar surat Toha tadi kan. Terus langsung Umar hari itu dia keluar pakai baju perang sama bawa tamengnya. Nah, Umar itu kan orang berprinsip ya, dia punya prinsip kalau sudah pakai baju perang, kalau enggak musuh yang mati
aku yang mati, kata Umar. Jadi nggak ada cerita mundur. Udah. Habis itu saat hari itu dia mau keluar, dia pakai baju jirahnya, dia itu sebenarnya hari itu mau pergi bunuh Nabi Muhammad, khusus mau keluar mau bunuh Nabi Muhammad. Cuman karena di perjalanan disampaikan sama seseorang kalau Fatimah adiknya sudah masuk Islam, maka dia datang ke rumah Fatimah, dia mergokin sedang belajar Al-Quran gitu kan. Akhirnya setelah ketahuan, setelah dia apa ini, agama apa ini gitu kan, akhirnya dia datengin lah. Akhirnya setelah ketahuan itu kan kejadian, agama apa ini? Dia baca surat Toha tadi kan. Terus saat dia baca ini, Khobab kan di dalam ya, di dalam kamar. Nah, Khobab nih dengar Umar suara baca suaranya awalnya kenceng kan, kenceng. Lama-lama kok mulai pelan suaranya mulai teduh baca surat Toha ini. Khobab tahu, wah mulai melembut ke hati Umar gitu kan. Pas saat dia tanya di mana Muhammad, Khobab bilang, ayo aku antarkan, kata Khobab. Saat mereka jalan menuju Darul Arqam, nah Darul Arqam ini ada 2 lantai ya. Di lantai kedua ada sahabat yang mengintai, mantau. Kalau ada orang Quraisy mau datang, jadi bubar gitu kan. Ada yang mengawasi. Nah saat itu saat Umar datang, dia kan masih pakai baju jirah, baju perangnya kan, masih pakai baju tameng. Sahabat bilang, Khobab ditawan Umar, karena Umar masih pakai baju perang, Khobab di samping Umar gitu kan. Sahabat bilang, Khobab ditawan Umar gitu. Tatkala itu Hamzah ada di luar. Terus Hamzah bilang, biarin, bawa dia masuk gitu kan, aku jaga. Kata Hamzah, biarin, bawa aja, biarin, aku jaga. Rasulullah SAW, bawa dia masuk. Kalau nggak dia yang mati, aku yang mati, kata Hamzah gitu kan. Terus masuklah Umar ke dalam Darul Arqam, jumpa sama Nabi. Umar ini posisinya niat awalnya hari itu dia keluar mau bunuh Nabi, tapi karena proses di rumahnya tadi dia sudah sempat mendengarkan ayat suci Al-Quran surat Toha, hatinya udah melemah, sudah melembut. Bahkan saat jumpa Nabi, niat Nabi, dia nggak berani natap mata Nabi, tuh nggak berani cuy, nggak berani. Dia tundukan. Nabi sudah tahu, karena Nabi selalu mendoakan hal ini gitu, selalu mendoakan Umar, mendoakan Islam diperkuat oleh salah satu Umar ini. Umar datang langsung Nabi samperin, goncangkan badan Nabi. Ya Ibnu Khattab, belum waktunya kah? Belum tiba juga kah waktunya kau beriman sama Allah, kata Nabi. Umar diam aja. Digoncang lagi sama Nabi. Umar, Ibnu Khattab, belum juga waktunya kau beriman sama Allah, kata Nabi. Umar diam, lemes. Yang ketiga kalinya, wahai Umar bin Khattab, belum waktunya kah kau beriman kepada Allah dan Rasulnya? Umar langsung berlutut, lemes, duduk dia, dan dia bersyahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Langsung hari itu dia bersyahadat, dan dia langsung tanya, ya Rasulullah, alasna alal haq, bukankah kita atas kebenaran? Kata Umar, bukankah dakwah ini benar? Terus kenapa kita nggak terang-terangan aja langsung kita perangi semua orang gitu, semua orang yang menolak Islam ini langsung, kata Umar bin Khattab. Jangan Umar, sabar, belum ada perintah, kata Nabi. Belum ada perintah, udah. Kalau ada perintah insya Allah aman itu gitu kan. Jadi tenang aja Umar. Tapi namanya Umar gitu kan, Umar bin Khattab. Wah, hari itu dia masuk Islam, hari itu dia umumin, dia ke depan Ka'bah, dia sebarkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Orang Quraisy bingung, Umar masuk Islam, nggak salah ini, kata orang-orang Quraisy kan. Terus Umar balik lagi ke Darul Arqam, ditanya ke para sahabat, siapa orang-orang Quraisy yang sangat membenci kalian selain aku? Selain aku, kata Umar. Dia tahu kalau memang dirinya ini termasuk salah satu orang yang menghalangi Islam dulu gitu kan. Para sahabat bilang, ya sahabatmu, kawanmu, kata para sahabat, sejolimu Abu Jahal. Iya, dia langsung datang ke rumah Abu Jahal, datang ketok-ketok pintu. Abul Hakam, Abu Jahal keluar. Ibnu Khattab, brother. Dia bilang, akhi, tunggu dulu, kata Umar bin Khattab. Enggak, kita udah nggak saudaraan lagi. Kenapa? Asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, kata Umar. Wah, brengsek ente, kata Abu Jahal. Tabanlah kau, dia pukul-pukul pintu. Tabanlah ke Ibnu Khattab, kata dia. Udah, terus mau apa kau? Udah tutup pintu, pulang Umar, balik lagi ke Darul Arqam. Umar tanya lagi ke para sahabat gitu kan, siapa di Mekah ini yang mulutnya paling ember, maksudnya yang paling jago sebarkan berita, entah berita itu betul, benar, atau berita itu salah, dia selalu sebarkan. Kata para sahabat, ada namanya Jamil ibnu siapa gua lupa, Jamil. Nah, kalau kalian tahu komen di bawah ya. Langsung
Umar nyari yang namanya Jamil. Hadis ini diriwayatkan oleh anaknya Ibnu Umar. Tatkala itu Ibnu Umar masih kecil, dia lihat, oh ayahnya ini nyari si Jamil, diikutin sama Ibnu Umar kan. Terus waktu Umar nyari Jamil, jumpa sama Jamil, dibilang sama dia, "Hei, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah," kata Umar ke si Jamil. Jamil ini belum sempat lihat muka Umar, belum sempat dia, bahkan disebutkan oleh Ibnu Umar dia masih lari nyeret-nyeret sarungnya. Dia lari ngelihat Umar, dia nyeret-nyeret sarungnya langsung ke tengah Ka'bah, dia teriak, "Woi, berita besar, apa? Umar masuk Islam." Umar ngikutin, ngintilin di belakang Jamil kan. Kata Umar, "Enggak, bohong dia, bohong. Bal, asyhadu alla ilaha illallah." Enggak, dia bohong. "Tapi aku bersaksi bahwasanya Allah tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah," kata dia. Wah, akhirnya orang-orang Quraisy ngajakin Umar duel. Wah, dikeroyokin Umar. Ayo keroyok, pukul-pukul. Umar kuat, berantem dia dari pagi sampai sore, dipukul-pukulin. Wah, besokannya dia datang lagi ke Ka'bah, dia teriak lagi, "Asyhadu alla ilaha illallah." Dia tantangin, siapa lagi mau berantem, ayo duel lagi. Wah, dari pagi sampai malam, sampai sore duel lagi. Besokannya hari ketiga lagi, syahadat lagi di depan Ka'bah, "Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah." Wala, elbow-elbowan lagi. Sampai hari keempat udah nggak ada yang berani lawan Umar. "Ayo, kalau kalian kuat," kata Umar. Itulah luar biasanya Umar bin Khattab. Salah satu orang yang bahkan kaum muslimin aja itu nggak nyangka kalau dia bakal masuk Islam. Para sahabat nih, kalau ada yang bilang Umar bakal masuk Islam, mereka bilang apa? Kalau dia syahadat, onta pun bisa syahadat gitu. Saking mereka nggak bakal ngira, sama kayak mereka nggak bakal ngira Abu Jahal nggak bakal masuk Islam, sama sebegitulah para sahabat ngira Umar tuh nggak bakal masuk Islam karena dia pelopor gitu, dia paling depan gitu, garda depan untuk memerangi kaum muslimin. Dia nyiksa orang-orang Islam, dia bantuin kawannya gitu kan. Jadi orang sampai nggak nyangka gitu, ya Allah, Umar masuk Islam gitu. Kayak apa yang lu pikirin nggak mungkin itulah gitu. Tapi rencana Allah itu beda apa sama yang kita pikirkan. Jadi bener-bener udah serahin sama rencana Allah. Allah nggak bakal ninggalin umatnya sendirian ya. Ini bukti loh. Kisah sahabat ini adalah bukti Allah tidak akan meninggalkan umatnya sendirian. Ya, jadi kisah masuknya Hamzah bin Abdul Muttalib dan Umar bin Khattab ke dalam Islam adalah bukti Allah tidak akan meninggalkan umatnya sendirian. Jadi setelah masuknya Hamzah dan Umar bin Khattab, Islam semakin berjaya, semakin kuat. Dan ini bikin orang Quraisy bingung. Waduh, gimana lagi kita ini ganggu mereka? Ada rikingannya weh, gitu kan. Akhirnya mereka cari cara lain lagi. Nah, gimana cara lainnya? Gue akan ceritakan di video selanjutnya insya Allah ya. Kalau menurut kalian cerita ini bagus dan bermanfaat, ya bolehlah share lah ke teman-teman, kemana aja lah share, bikin story, silahkan ya. Like video ini, komen kalau menurut kalian ada hal yang missing atau kurang sesuai, silahkan komen ya, karena gue hanya menceritakan, saling belajar. Kalau memang ada yang salah, gue akan mengkoreksi diri gue. Oke? Dan untuk yang senantiasa masih setia mendengarkan gue cerita, gue ucapkan terima kasih banyak, jazakumullah khair ya. Oke, mungkin video ini kali ini sampai ini aja, kita akan lanjutkan ke next video. So see you next video. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا